Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah sebelumnya kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun materi kita kali ini masih mengenai Microsoft Word, di mana pembahasan kali ini yaitu mengenai Mailmerge. Nah, Mailmerge ini nanti kita gunakan untuk membuat surat massal, di mana nanti untuk surat massal itu nanti ada data yang harus kita buatkan di file yang terpisah. Yang pertama nanti kita coba dengan data dari spreadsheet atau dari Excel, kemudian data dari database atau Access. Ya. Namun sebelumnya kita harus mengenal apa itu Mailmerge. Ya. Mailmerge adalah alat yang digunakan atau alat yang berguna untuk memungkinkan kita untuk dapat menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database atau spreadsheet. Jadi Mailmerge ini kebanyakan digunakan untuk membuat surat massal yang ditunjukkan untuk banyak orang. Jadi untuk membuat surat yang ditujukan untuk banyak orang, kita tidak perlu mengetikkannya satu persatu. Kita cukup nanti menggunakan fitur yang ada dalam Microsoft Word, yaitu Mailmerge. Nah, di mana nanti datanya kita simpan di tempat yang terpisah atau di dalam file yang terpisah. Nah, nanti kita bisa menggunakan datanya mulai dari Excel atau menggunakan spreadsheet ataupun nanti menggunakan database dari Access. Nah, mungkin langsung saja kita akan coba contohkan untuk membuat sebuah surat massal. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah contoh surat yang nantinya kita menggunakan salah satu fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu Mailmerge. Nah, surat ini nanti berisikan tentang panggilan terhadap siswa untuk dapat menghadiri acara Gebyar Pendidikan Nasional di Gedung Pertemuan Bagindo Aliskan Padang. Ya, jadi nantinya pada surat ini nanti akan ditujukan kepada banyak mahasiswa, kepada banyak siswa dan kepada banyak sekolah. Jadi datanya bisa ratusan bahkan ribuan data. Nah, untuk membuatkan suratnya tidak mungkin kita buatnya satu persatu, kita ketik satu persatu, tidak. Tapi cukup kita menggunakan fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word ini, yaitu Mailmerge tadi. Nah, untuk datanya sendiri nantinya kita akan coba dengan dua buah data atau sumber data, yaitu pertama dari data spreadsheet atau Excel, kemudian data dari database Access, ya. Nah, untuk database Access itu nantinya itu sudah include di dalam aplikasi Microsoft Word ini. Oke, langsung saja kita cobakan untuk membuat surat ini. Nah, berdasarkan tampilan surat yang sudah saya tampilkan sebelumnya tadi, pertama kita buatkan terlebih dahulu headernya atau kop suratnya. Nah, untuk membuat header itu kita ambil dari menu Insert, kemudian pilih header. Nah, di sini ada beberapa pilihan header ya. Dan nanti bisa kita pilih mana yang akan kita gunakan. Tapi untuk sekarang saya pilih yang blank, karena akan kita buat sendiri headernya. Nah, di sini kita ketikkan pemerintah Kota Padang, Dinas Pendidikan, kemudian di bawahnya alamat Jalan Sudirman nomor 01. Nah, ini untuk headernya. Nah, di sini kita rapikan, kita posisikan headernya berada di tengah. Besar. Kalau ingin diganti jenis fontnya silakan nanti. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah gambar, ya. Kita masukkan picture, logo di sini. Nah, logo ini kita ubah ya, agar bisa nanti teks
pemerintah Kota Padangnya terlihat, dan ini bisa kita geser-geser juga. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini untuk headernya sudah. Nah, sekarang kita buat di bawahnya itu surat panggilan. Sisinya berada di tengah. Kemudian posisikan teksnya di sini. Kurang fontnya itu 12 ya. Di sini kita tulis kemudian kita tulis siapa yang akan kita undang. Nah, di sini kita posisikan teksnya itu menjorok ke dalam ya. Kita posisikan di sini misalnya tarik di row-nya sebuah tab ya, tab di sini. Kemudian kita tekan pada keyboard tombol tab agar dia bisa pindah posisi. Di sini kita ketik nama, kemudian kita posisikan lagi untuk titik duanya mungkin di sini ya. Kemudian tab lagi, baru kemudian titik dua. Nah, di sini kita ketik nanti ada nama, tapi ini kita kosongkan dulu karena nanti kita datanya bersumber dari database atau dari Excel. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan enter, kemudian tab, kemudian di sini miss, tab lagi, titik dua, enter. Oke, sekolah asal, kelas, dan alamat itu caranya sama dengan yang tadi di atas ini ya. Kemudian enter lagi. Nah, di sini kita buat isi dari suratnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat tanggal suratnya di sini dan tanda tangannya ya. Misalnya di sini kita buat 30 Oktober 2020 di sini. Kemudian ini tanda tangannya siapa? Ini kepala dinas. Nah, setelah kita buatkan format suratnya, langkah selanjutnya adalah kita buatkan data-data tujuannya kepada siapa saja. Nah, untuk datanya di sini kita mungkin akan coba yang pertama dengan data bersumber dari spreadsheet atau data dari Microsoft Excel. Ya. Jadi datanya itu apa saja, kita tentukan variabel mana yang akan kita isi datanya. Nah, kebetulan di sini data yang akan diisi atributnya ada nama, NIS, sekolah asal, kelas, dan alamat. Nah, itu saja data-datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka sebuah aplikasi Excel ya. Sini kita buka Excel. Nah, dari data yang kita ketahui tadi atau atributnya apa saja, nah kita salin di sini. Soalnya di sini nama, kemudian NIS, kemudian sekolah asal, kemudian di sini kelas, dan di sini alamat. Nah, baru kemudian kita isi datanya di sini. Misalnya saya contohkan saja, itu ada 5 data. Ya, misalnya Budi, sekolahnya SMA N1 Padang, SMA N1 ya, kelas 11 A misalnya,
kemudian alamatnya mungkin Padang, dan seterusnya. Nah, di sini ada 5 data yang sudah kita buatkan. Nah, data ini kita simpan. Ini kita masukkan ke dalam sebuah folder. Mungkin di sini saya buatkan foldernya. Nah, di sini saya buat namanya data surat. Contohnya namanya di sini data surat ya. Di sini saya buat data surat. Untuk kasus lainnya mungkin nanti bisa dikondisikan nama filenya apa. Nah, di sini saya simpan. Nah, setelah data tersimpan, kita akan panggil data-data yang ada di Excel ini ke dalam Word kita, ke dalam surat masalah kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil menu My Links, kemudian pilih Select Reception, kemudian pilih Use Existing List. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Type New List, kemudian Use Existing List, kemudian Select from Outlook Contact. Nah, ini dari email. Sedangkan kalau yang dari Type New List, ini nanti datanya bersumber dari database atau dari Excel, dari Access. Nah, sedangkan Use Existing List, ini datanya sudah kita buatkan sebelumnya. Nah, ini datanya dari Excel yang tadi kita buatkan, atau mungkin datanya sudah pernah kita buatkan di database sebelumnya. Nah, karena kebetulan datanya sudah ada, maka kita gunakan di sini adalah Use Existing List. Nah, ini saya ambil, kemudian cari di mana kita menyimpan data tadi. Kita pilih OK. Nah, kita pilih juga ini posisinya di mana sheet 1, 2, atau 3. Kebetulan di dalam data yang kita buatkan tadi itu berada di sheet 1. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, kita tinggal memanggil mana saja field atau atribut yang kita gunakan. Nah, kita sesuaikan di sini. Misalnya untuk nama, berarti nama di sini kita juga ambil nama. Kemudian NIS juga kita ambil NIS di sini. Kemudian sekolah asal juga kita ambil sekolah asal. Kemudian kelas kita ambil juga di sini kelas. Kemudian alamat kita ambil juga di sini alamat. Nah, setelah data tersebut atau atribut itu kita tempatkan di suratnya, kita tinggal cek hasilnya seperti apa. Nah, untuk melihat hasilnya, itu kita ambil menu Review Result. Ya, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul datanya di sini. Nah, untuk data selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini. Next, atau data sebelumnya, Reviews. Ya, kemudian next, dan sampai seterusnya. Nanti kalau seandainya ada datanya ribuan, berarti nanti akan ada data ribuan di sini. Nah, kalau untuk mencetak datanya bagaimana? Ini kan sudah ada 5, berarti tinggal kita ambil Finish and Merge. Kemudian kita pilih di sini Print Dokumen. Nah, dokumennya apakah yang semuanya akan kita print atau beberapa pilihan saja, atau mulai dari halaman berapa sampai ke halaman berapa, atau dari data pertama, kedua, atau ketiga sampai data berapa. Itu nanti akan kita cetak datanya. Atau mungkin kita buatkan dia dalam satu file misalnya. Nanti kita ambil di sini edit individual dokumen, ya, semuanya. Nah, kita lihat surat-surat tersebut. Nah, ini semua datanya ada 5, ini akan muncul di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan datanya bersumber dari database? Nah, di sini saya akan contohkan. Mungkin ini saya akan hilangkan dulu data-data tadi, ya. Nah, ini datanya kita sudah kosongkan. Nah, caranya adalah kalau data bersumber dari database atau akses, ya database akses, itu kita bisa ambil dari fitur yang ada di dalam Word ini langsung. Ya, caranya adalah kita ambil select recipients, kemudian kita klik type new list karena datanya belum ada, maka kita buat yang baru. Kita klik ini. Nah, di sini kita tentukan apa saja atributnya. Kebetulan secara default itu data atributnya ada title, first name, last name, company name, address line 1 sampai seterusnya. Nah, ini data ini kita tidak perlukan, maka kita harus hapus. Caranya adalah kita customize kolomnya. Ya. Nah, ini kita hapus semua dulu. Kita klik, kemudian pilih delete. Delete lagi sampai habis semuanya. Nah, setelah dihapus, maka di sini kita baru tambahkan apa saja atribut yang kita gunakan tadi. Nah, caranya adalah klik tombol add.
Nah, pertama di sini kita buat namanya, ya atribut nama, kemudian tambah lagi add nis, kemudian tambah lagi ada sekolah asal, kemudian tambah lagi kelas, kemudian tambah lagi ada alamat. Ya, kita sesuaikan dengan atribut yang kita butuhkan. Setelah itu baru kita okekan. Nah, di sini baru kita isi data-datanya. Misalnya tadi ada Budi, ya, jenisnya berapa, sekolah asalnya misalnya satu tadi ya. Kemudian kelasnya 11A, alamatnya di sini Padang. Kemudian tambah lagi new entry, misalnya Siska, sampai seterusnya nanti. Nah, kalau sudah lengkap datanya, tinggal kita klik OK. Ya. Kemudian kita simpan di folder yang sama tadi ya. Misalnya di sini kita buat juga namanya data surat. Ya, kemudian save. Nah, setelah kita simpan, kembali lagi untuk memanggil datanya atau atributnya yang kita gunakan, kita pilih dari menu insert merge field. Nah, kita sesuaikan nama, jenis, kemudian sekolah asal, kelas, dan alamat. Nah, setelah itu kita cek lagi data-datanya. Ini sudah bisa kita cetak sebanyak data yang kita butuhkan. Nah, terakhir kita simpan save atau save as ya. Nah, di sini kita buat namanya surat panggilan, simpan. Nah, setelah disimpan, kita cek di dalam folder tadi, ya, folder surat masal. Nah, ini sini sudah tersimpan datanya, baik format suratnya ataupun nanti data-datanya. Ya, sini data Excel. Nah, ini data dari akses atau dari database. Ya, nah, pastikan data ini berada dalam satu folder semuanya. Jadi kalau seandainya ada tugas nanti diminta untuk dikirimkan, maka saudara harus kirim semuanya di sini. Ya, nah setelah itu kalau butuh nanti di-rar-kan, maka foldernya harus diubah dalam bentuk RAR. Caranya adalah klik kanan, kemudian nanti pilih add to archive atau add to nama surat, nah, nama filenya apa atau nama foldernya apa. Setelah itu nanti yang dikirim adalah data yang dalam bentuk RAR ini. Nah, kalau seandainya error seperti ini, maka kita harus tutup dulu ini file yang kita gunakan ya. Kita close dulu semuanya. Ini juga kita close. Kita close. Ini kita ulang lagi. Kita cek. Dan oke. Nah, ini nanti akan dikirimkan. Oke, untuk kali ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.